apapun terserah, aku bakal kasih whatever gini aja. Save dan kita lihat hasilnya. Refresh, kita klik gambarnya. Tuh. Jadi halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kali ini kita mau ngebahas tentang library JavaScript, yaitu Lightbox. Mungkin di antara teman-teman yang nonton video ini ada yang pernah tahu atau pakai Lightbox. Kalau udah ada yang pernah pakai Lightbox dan udah ngerti, silakan skip video ini karena video ini untuk orang yang belum pernah pakai Lightbox, supaya aku jelasin di sini. Oke, kita lanjutin pembahasannya. Lightbox itu sebuah library JavaScript kayak yang aku bilang tadi untuk melihat gambar yang ada di dalam website kita. Mungkin agak susah dicerna secara teori yang aku omongin aja, mungkin bisa lebih jelas kalau kita praktekin aja atau aku liatin contohnya aja lah ya di websitenya. Ini dia websitenya Lightbox 2. Lightbox 2 ini punyanya si Lokes Dakar. Nah, dia ngebikin library ini, terus lisensinya, ini teman-teman lisensinya mana dia nih, 100% free, bisa kita pakai gratis buat komersial atau non-komersial. Ini dibikinin, kita bisa tinggal pakai aja. Nah, contohnya hasil dari Lightbox itu kayak begini. Kalau kita klik gambar, tuh, dia gambarnya muncul. Terus kayak ada apa sih? Pokoknya kayak beginilah, kayak fokus gitu gambarnya di dalam website kita. Kalau nggak pakai Lightbox, defaultnya gambar kalau kita klik pakai Ahref image itu, kita klik, tuh gambarnya diliatin tapi URL kita pindah. Lihat ya, sebelumnya kan bootstrap test.html. Kalau kita klik gambar, kita dikasih URL gambarnya, diliatin kayak gini. Sedangkan kalau dengan Lightbox kita nggak pindah URL, cuman gambarnya aja yang dimunculin. Secara visual jelas lebih keren pakai Lightbox ini kan daripada defaultnya HTML. Nah, maka dari itu di video kali ini kita bakal ngebahas dan belajar cara pakai Lightbox. Kayak yang udah kita pelajarin, yaitu library CSS dan JavaScript, yang namanya library bikinan orang, kita harus download dulu dan kita install dulu di dalam project kita. Begitu juga dengan Lightbox ini, kita harus download Lightbox ini, terus kita install ke project kita, barulah kita bisa pakai efek dari Lightbox ini. Nah, kita bakal download dulu. Teman-teman bisa lihat di sini. Kalau teman-teman udah ada npm, bisa install pakai ini. Tapi karena kita belum belajar tentang npm, kita bakal download dari linknya. Linknya ini dia di GitHub release page. Kita tinggal download yang ini aja, yang paling atas nih, versi 2.11.3 yang source code zip. Klik aja, dia bakal di-download. Sebenarnya aku tadi udah download. Aku download aja lagi, terus terdownload, terus open folder. Nah, kita bakal dibikinin Lightbox ini. Sebenarnya aku udah download sih. Ini dia hasilnya, teman-teman ekstrak aja. Ini dia. Nah, yang mau kita ambil di Lightbox ini, teman-teman lihat ya, ada banyak file, ada banyak folder. Yang perlu kita ambil cuman folder dist ini aja, dist. Di dalam dist ada CSS, ada image sama JS. Nah, file ini aja yang kita perluin di project kita. Jadi kita ambil aja, copy di folder dist, close, terus buka Visual Studio Code. Aku bakal klik kanan, terus refill in file explorer. Nah, kita paste di dalam folder project kita. Nama folder project aku ini belajar bootstrap, jadi aku paste aja di sini. Udah selesai. Nah, foldernya udah ada di sini yang namanya dist. Oke, itu cara downloadnya. Terus sekarang cara install. Cara installnya, teman-teman, kita harus aku liatin aja deh petunjuknya. Nah, cara installnya kita pertama harus include file CSS-nya dulu di atas, di bagian head sini, antara head sama head. Di sini kita taruh file CSS-nya. Terus aku close aja dulu biar kelihatan lebih lebar. Terus jangan lupa kita harus naruh file JS-nya di bagian bawah. Sebenarnya kata dia before the closing, tapi karena kita udah terlanjur, ini kan file bootstrap project bootstrap aku ya, udah terlanjur ada di sini, jadi aku taruh di sini aja. Nah, kenapa aku taruh di bawah bootstrap? Karena di sini ada penjelasan.
kita wajib kita wajib memanggil file jQuery terlebih dulu, baru manggil file lightbox.js. Nah, kenapa kok di bawah ini? Kemarin udah aku bahas di Bootstrap yang bundle min.js ini udah termasuk jQuery di dalamnya. Kata dia kan manggil manggil jQuery ini harus dipanggil sebelum memanggil lightbox.js. Jadi di sini kan ada di dalam sini kan ada jQuery. Jadi kita harus meletakkan lightbox.js di sini setelah ini. Pokoknya intinya lightbox.js dipanggil setelah manggil jQuery. Terus oke, kita coba aja panggil dulu yang CSS ya. Di atas buka nih, kan ada di dalam disk folder CSS, terus ada dua nih, lightbox CSS sama lightbox min CSS. Karena kita lagi belajar, kita pakai yang lightbox CSS aja. Kalau yang pakai lightbox.min.css ini yang buat diupload ke server ya, karena kita masih belajar, kita pakai ini aja, nggak masalah. Ini agak berat, lebih berat sedikit filenya daripada ini. Pakai link. Kalau teman-teman pakai Visual Studio Code bisa pakai link _2 CSS, enter aja, terus kita kasih nama foldernya disk _css lightbox.css. Nah, ini kita nginstall atau menginclude file CSS lightbox ke dalam project kita. Sekarang kita mengincludekan file JS. Nah, di file JS ini sebenarnya nih ya, kata dia kan tadi harus setelah file jQuery. Mana sih? Nah, ini setelah file jQuery, atau kalau nggak mau lebih amannya, dia udah nyediain ini teman-teman, yang di dalam lightbox-nya udah ada file jQuery-nya langsung. Jadi karena kita mau main aman, kita pakai yang lightbox plus jQuery.js. Kita nggak pakai yang lightbox.js. Kalau teman-teman lihat di dalam folder disk terus JS ada banyak nih. Nah, katanya kan kalau kita udah pakai jQuery, kita cukup pakai yang lightbox.js ini aja. Tapi karena kita mau main aman, kita includein juga lightbox yang udah ada jQuery di dalamnya. Jadi kita pakai yang nomor 2 ini, lightbox plus jQuery.min.js. Jadi kita kasih aja script src disk JS lightbox plus jQuery.min.js. Nah, ini save, kita lihat, refresh, terus klik kanan, kita lihat dulu inspect elemen ada yang error apa enggak. Konsol nggak ada yang error, berarti kita udah berhasil menginstall atau mengincludekan lightbox di dalam project kita. Kita udah berhasil mendownload dan menginstall library lightbox ke dalam project kita. Sekarang kita bakal memanfaatkan efek yang ada di lightbox itu. Nah, sebelumnya secara default kalau aku klik gambar, dia bakal pindah URL yang tadinya di test.html, diklik pindah ke URL gambar ini, image.jpg. Nah, ini secara default ya. Sekarang kita bakal memanfaatkannya. Nah, cara memanfaatkannya gampang banget, tapi aku bakal nunjukin ini dulu ke teman-teman, gambarnya yang mana. Jadi, kalau teman-teman ngikutin video aku, ada di bagian ini, Bootstrap Image. Nah, aku bakal enter dulu. Nah, udah ada jarak, kita bakal fokus di sini aja, karena pengerjaan lightbox cuman di sini aja. Oke, kita lihat contohnya. Di lightbox, kayak biasa, kita pakai ahref, dan kita perlu yang namanya data lightbox ini. Properti data lightbox ini merupakan syarat wajib kalau mau pakai efek lightbox. Sedangkan isinya ini terserah. Jadi nggak wajib image 1, boleh apa aja. Tapi nanti ada ketentuannya lagi. Tapi ketentuan itu aku bakal bahas nanti ya. Sekarang kita lanjutin aja dulu. Copy aja ini. Terus paste di sebelah ahref ini. Nah, ini nggak wajib image 1, apapun terserah. Aku bakal kasih whatever gini aja. Save, dan kita lihat hasilnya. Refresh,
Kita klik gambarnya. Tuh. Jadi, kita udah berhasil memanfaatkan efek lightbox di dalam website kita. Terus, ada lagi yang namanya data title. Nah, data title ini bisa dipakai buat caption. Nah, coba aja ya, data title, my caption ini aku copy, aku paste ke sini setelah data lightbox. Spasi paste, save, kita lihat hasilnya, refresh, klik. Nah, data title ini muncul di sini, my caption. Jadi kalau kita ganti image whatever, save, refresh, kita klik, ini juga jadinya image whatever. Jadi sebenarnya lightbox ini ada dua kategori teman-teman untuk penggunaan efek untuk gambarnya. Jadi ada single image dan image sets. Nah, yang kita praktekin tadi itu kita single image. Nah, apa bedanya dengan image sets? Kita lihat, contohnya ada di sini. Ini yang single image, ini yang image set. Kalau teman-teman lihat, yang single image diklik, dia cuma menampilkan gambar dia aja. Tuh, diklik-klik nggak bisa dia ke next image-nya, nggak bisa ke gambar selanjutnya. Harus keluar dulu, terus klik gambar selanjutnya. Sedangkan untuk image set, kita klik yang kiri, terus kita scroll. Nah, ke kanan ini ada gambar untuk next-nya, ke yang kiri belum ada previous karena ini gambar pertama nih. Kalau kita klik next, dia ke gambar selanjutnya, selanjutnya. Kalau udah habis, next-nya udah nggak muncul, yang ada previous aja. Tuh, teman-teman lihat, yang pertama jembatan, terus gunung ada hutan ya. Kita lihat, yang pertama jembatan, yang kedua gunung sama hutan. Jadi image set bisa next gambar. Pemakaiannya tergantung apa yang kita butuhkan. Nah, sekarang kita mau nyoba yang image sets. Untuk image sets tentu aja kita wajib menggunakannya di gambar yang ada banyak. Kalau ini kan cuma satu nih. Jadi kita pakai yang di sini yang gambarnya ada lebih dari satu. Nah, karena ini gambarnya sama semua, tentu aja kita nggak bakal ngelihat apakah udah berhasil atau enggak kan di next scene, soalnya gambarnya sama aja. Jadi untuk itu aku bakal ngeganti gambarnya ini dulu. Gambarnya ada di sini, image, kita pakai sebentar, ini collapse dulu, kita cari gambarnya, ini card, gambarnya ada di sini, bahan terbaik. Jadi bahan terbaik ini bakal aku ganti sama apa ya, kue aja lah ya, gambar ini. Jadi selang-seling bahan terbaik, terus gambar yang kedua kue, terus bahan terbaik, ini kue lagi. Dah save, kita lihat dulu hasilnya, seharusnya udah berubah. Nah, udah selang-seling. Ini ada orang bikin sushi, ini kue, ini orang bikin sushi, ini kue. Nah, sekarang kita mau implementasi di sini. Kayak tadi caranya kita cukup bikin ahref, ini aku close dulu, aku collapse, terus mana dia? Yang pertama, ini dia bahan terbaik. Di image ini kita cukup kasih tag ahref kosong aja dulu. Terus tutupnya ini harus ada setelah image. Aku rapiin. Nah, jadi di sini buka ahref, di sini tutupnya. Terus kita harus harefin ke source gambar ini. Jadi kita copy aja ini ke dalam ahrefnya. Nah, kalau kita coba save, refresh, klik, udah berhasil ke gambarnya. Sekarang kita kasih efek lightbox ke gambar ini. Caranya sebentar, aku lupa caranya. Yang tadi kita copyin aja yang namanya data lightbox. Ini dia. Road trip biarin aja dulu, aku jelasin nanti. Spasi, paste, save. Nah, udah selesai. Kalau kita lihat, refresh, klik, udah berhasil, tapi nggak ada next sama previousnya. Kenapa? Karena gambar yang lain kita belum implementasi.
Nah, kita copy paste aja ini semua ke dalam image. Ini paste, jangan lupa tutupnya taruh bawah, rapiin. Terus yang bawahnya juga jangan lupa tutupnya taruh bawah. Ini juga, aduh, rapiin lagi. Dah, save, refresh. Nah, kalau kita lihat seharusnya ini masih salah karena ini gambar. Terus kalau ini diklik masih orang itu juga yang bikin Susi karena hrefnya kita salah, belum kita benerin, kita belum copy paste. Ini kan bahan terbaik, ini juga masih bahan terbaik. Nyatanya ini kue bukan bahan terbaik, jadi kita copy source image ini ke dalam href. Ini juga save, kita coba satu persatu dulu. Refresh, klik, benar. Sekarang kue kita klik, benar. Orang kita klik, benar. Kue kita klik, benar. Oke, ini udah benar. Nah, sekarang efeknya kita lihat. Klik. Nah, kalau kita ke kanan ada gambar next-nya. Tuh. Kiri previous. Nah, sekarang aku jelasin sedikit aja. Kenapa tadi single nggak ada next-nya, sedangkan yang sets ada next-nya? Itu dilihat dari data letbox. Nah, kalau mau bikin sets, isi dari data letbox ini harus sama, teman-teman. Jadi ini gambar ini, nilai dari data letbox harus sama. Dalam hal ini road trip. Ini road trip. Sedangkan kalau kita ganti isinya data letbox ini ke yang lain, dia nggak bakal bisa jadi set. Kita contohin, road trip ini aku bakal ganti jadi apa aja gini. Save, refresh. Kita lihat aku gantinya di nomor berapa? 1, 2. Aku ganti di gambar yang kedua. Jadi ini yang aku ganti, isi data dari data letbox. Nah, kita lihat efeknya. Aku klik yang orang bikin Susi. Nah, seharusnya kalau aku next, gambar selanjutnya adalah gambar kue kan. Tapi nyatanya kita lihat orang bikin Susi lagi. Kalau kita next lagi, baru orang bikin kue. Jadi, ketika ini diklik, dipencet next, dia langsung loncat ke sini. Terus ke sini. Kenapa ini nggak ikut? Karena isi data letbox-nya udah beda dari yang diklik sebelumnya, road trip. Nah, kayak begitu cara kerja set untuk letbox. Cukup ngerti ya teman-teman? Kalau nggak ngerti, boleh komen aja di bawah, nanya di mana nggak ngertinya. Ya, segitu aja pembahasan tentang letbox di video ini teman-teman. Sebenarnya masih ada lagi yang bisa dibahas, yaitu option, tapi nggak aku bahas karena menurut aku tanpa belajar atau tanpa membahas option pun kita udah berhasil menggunakan letbox yang membuat metode menampilkan gambar di website kita menjadi lebih keren daripada defaultnya. Kalau teman-teman rajin, boleh belajar sendiri tentang letbox option ini. Intinya sih, kalau kita otak-atik option ini, kita bisa ngubah perilaku default dari letbox ini. Misalnya, defaultnya adalah memunculkan gambar butuh waktu 200 milisecond. Kita bisa ubah supaya jadi lama, misalnya memunculkannya menjadi butuh waktu 500 milisecond. Kayak gitu bisa dengan option. Tapi sekali lagi, karena aku nge-share tentang gimana cara download dan pakai letbox supaya bisa muncul di website kita gitu aja, kita nggak bakal menggali lebih dalam lagi tentang option. Teman-teman kalau mau belajar sendiri silakan. Apa ya, kayak gitu aja teman-teman. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kayak biasa, kalau teman-teman suka video ini silakan di like. Buat teman-teman yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silakan di subscribe. Dan jangan lupa hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru, teman-teman bisa langsung nonton karena dapat notifikasi dari YouTube. Terus kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat dan berguna, silakan teman-teman share supaya teman-teman kalian bisa tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya.
Oke, makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.